warganet dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, cukup lama kita tidak bertemu, cukup lama kita tidak bersua dan saling sapa dikarenakan kondisi negara kita yang memang sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun saat ini kita sudah kembali ke tatanan kehidupan baru, tentunya dengan kegiatan yang baru, tapi kita punya kewajiban yang harus kita ikuti. Dan untuk itu, di obrolan budaya kali ini, kami kembali mengajak Anda, warganet dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya dengan kesempatan yang luar biasa setelah beberapa lama kita tidak berjumpa. Iya warganet, tidak semua orang dianugerahi kepiawaian dalam berkomunikasi secara lisan atau bertutur, sekaligus juga berkomunikasi secara lisan atau menulis. Nah, dalam hal ini kita sering melihat bahwa ada seseorang yang begitu piawai dalam bertutur, tetapi agak kesulitan jika dia harus berkomunikasi dengan tulisan. Nah, untuk obrolan budaya kita kali ini, kita akan mengajak warganet dan sahabat budaya dimanapun untuk ngobrol-ngobrol mengenai bahasa tutur yang akan digunakan dalam berdongeng. Untuk itu warganet tetap bersama kami karena setelah ini saya akan berjumpa dengan dua orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol di obrolan budaya kali ini, tentunya bersama dengan rekan Suci Rahayu. Dan untuk itu jangan kemana-mana, pastikan karena obrolan budaya kita kali ini mengangkat tema melestarikan budaya tutur dalam dongeng. Ya, warganet dan sahabat budaya, kita kembali bersama untuk obrolan budaya. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Ibu Dr. Sri Purnamasam, SST, MSN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga untuk pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warganet dan sahabat budaya. Kita berbincang dengan Ibu Emma, biasa dipanggil begitu beliau. Ini terkait dengan budaya tutur seperti apa di Jambi khususnya. Oke, selamat ketemu walaupun lewat jalur udara dengan sahabat budaya dan warganet seluruhnya. Senang sekali ketika kita diminta bicara tentang kebudayaan karena budaya itu adalah dianalogikan kalau bagaikan rumah, maka budaya ada pada pondasinya gitu. Intinya semakin kokoh kebudayaan dalam suatu daerah atau dalam suatu negara, maka seyogyanya akan kuatlah budaya atau masyarakat pendukungnya sendiri. Karena bicara budaya pasti berbicara berkenaan dengan identitas setempat. Membahas tentang budaya bahasa tutur atau sastra lisan atau sastra tutur gitu. Di Jambi itu banyak sekali Mbak gitu dan sobat budaya. Di Jambi itu banyak sekali terdapat bahasa tutur dan memang jujur saja banyak yang belum terangkat dengan baik gitu. Tetapi kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sudah berupaya bagaimana melakukan upaya untuk penggalian, kemudian pembinaan, kemudian berusaha juga untuk pencatatan dan menjadikan sebuah buku. Beberapa sastra lisan, yang termasuk di sana juga adalah budaya tutur sebenarnya, itu sudah kita usahakan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ada beberapa, misal ada yang namanya sastra lisan Kuau, itu di Kabupaten Merangin. Kemudian ada juga sastra lisan Ampe Ganjil Limogonop, itu juga di Muara Kibul di Merangin. Kemudian di Kerinci, di Sungai Penuh juga ada ya beberapa gitu, di Batanghari juga ada sastra lisan. Jadi banyak terdapat di Jambi, tapi itu merupakan tugas kita bersama juga Mbak untuk bagaimana kekayaan budaya itu tidak hilang dan anak muda bisa kenal, saya harap dengan kenal bisa sayang dan bisa cinta dengan budaya sendiri gitu. Di dalam budaya itu sendiri termasuk sastra lisan,
itu banyak terkandung nilai-nilai, makna-makna kearifan lokal masyarakat setempat. Dan kita berharap dengan tergalinya dan digalinya kebudayaan Sasalisan itu, maka sedikit banyak makna-makna dan isi-isi di dalamnya dapat kita pahami, dapat kita pelajari, bahkan mungkin itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam budaya Sasalisan atau bahasa tutur 4 ganjil 5 gonop. Orang kan mikir itu kok 4 ganjil 5 genap. Kebalik gitu ya. Dalam bahasa daerahnya itu dikenal dengan ampe ganjil 5 gonop. Itu ada di Merangin dan di Sarolangun. Maknanya apa sih? Ternyata saya juga awalnya mikir ini kok 4 ganjil kok 5 genap. Ternyata 4 itu adalah berpasang-pasangan. Jadi apabila muda-mudi berpasang-pasangan hanya 4 orang, itu ganjil dipandang mata, ganjil dari sisi adat, ganjil dari sisi agama. Artinya ganjil itu menganut kepada nilai makna di dalamnya. Untuk menggenapkan supaya tidak ganjil dari sisi agama, norma, pandangan dan semuanya, maka harus 5. Jadi dia genap. Siapakah yang kesatunya itu atau yang kelimanya? Itu adalah orang tua dari pihak perempuan sendiri. Artinya secara budaya itu sudah diajarkan kita untuk berlaku sopan santun, berlaku secara sebagaimana mestinya bersikap gitu. Nah, itu salah satu kandungan di dalam bahasa tutur atau Sasalisan 4 ganjil 5 ganap. Itu yang pada satu saja, tempat yang lain juga masih banyak. Iya, baik, ternyata luar biasa sekali ya, Bu Emma ya, bahwa dari satu kata saja 4 ganjil 5 genap itu ada petuah yang luar biasa sekali. Itu baru dari Kabupaten Merangin. Belum lagi dari kabupaten kota yang lain begitu ya, luar biasa. Ada satu lagi juga menarik, bagaimana kemudian alam itu menjadi bahan bagi nenek moyang kita juga melihat untuk proses pengajaran. Sasalisan Kuau di desa Pulau Aro, itu penuturnya sudah meninggal dunia. Jadi kita berharap, saya kalau udah ngomong tuh sedih banget loh gitu. Kita tuh berharap generasi muda kenal, sayang dan cinta dengan budaya tradisi sehingga ada terjadi proses transformasi budaya, proses regenerasi. Karena contoh saja, ketika meninggal penutur ibu dari Pulau Aro, Merangin, maka kita kehilangan mata rantai itu dan kita tidak ingin putus mata rantai penutur-penutur yang ada. Dan itu harusnya memang menjadi tanggung jawab, selain menjadi tanggung jawab kami ya, Dinas Budpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, itu juga kita berharap juga menjadi tanggung jawabnya adik-adik generasi muda, teman-teman pecinta budaya, teman-teman net juga pecinta budaya. Kita berharap memiliki rasa sayang dan rasa cinta kepada kekayaan tradisi daerah kita dimanapun kita berada, sehingga jujur saja kita hari ini berpacu dengan hari, berpacu dengan waktu, berpacu dengan jam atas kehilangan para maestro tradisi. Dan kalaulah mereka hilang, kemudian belum sempat ditransformasikan, belum sempat diregenerasikan, maka kita akan kehilangan salah satu identitas budaya kita dan salah satu ajaran-ajaran di dalam itu gitu. Dan ada juga penutur sastra lisan kita dari Kerinci, itu Tupai Jenjang juga udah almarhum gitu. Kemudian di Jangkat juga ada, udah almarhum. Itu kalau buat di Jambi. Nah, artinya ada banyak nih ya, ada banyak tapi sudah perlahan-lahan mulai tergerus, satu persatu hilang begitu. Beliau kembali menghadap Sang Ilahi, sementara kita belum sempat mengambil apa yang seharusnya kita ambil dari sastra-sastra lisan tersebut. Nah, gitu. ini merupakan PR besar kita bersama nih, Bu Emma. Tapi kemudian nih, bagaimana supaya dekat budaya tutur ini dengan anak-anak kita, bisa kita jadikan bahan dongeng ini, Bu Emma? Satu, kami sudah melakukan upaya, berusaha melakukan berbagai upaya, tapi saya pikir itu perlu waktu dan perlu dukungan dari semua pihak. Yang paling utama juga dukungan dari selain dinas terkait ya Bu ya, mungkin dinas pendidikan gitu. Kami sedang membuat buku, cuman belum tolong doakanlah tahun ini buku itu bisa kami selesaikan. Jadi ada 52 kekayaan budaya Jambi yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda.
sebahagian dari 52 itu ada sekitar 10 itu adalah sastra lisan atau bahasa tutur. Kita harap apabila buku itu jadi, itu menjadi buku pegangan untuk muatan lokal bagi kami sekolah-sekolah atau teman-teman anak-anak pelajar baik dari SD, SMP dan SMA untuk Provinsi Jambi, itu menjadi buku ajar atau bahan muatan lokal. Kemudian kami juga dengan museum juga sama-sama dengan Taman Budaya yang di bawah kami langsung itu melaksanakan berbagai upaya, misalnya melaksanakan lomba bercerita, melaksanakan lomba dongeng, mencoba membuat pementasan yang berangkat dari bahan tradisi tadi. Tapi tentu upaya itu belum maksimal karena masih banyak yang harus dikerjakan. Paling tidak salah satu itulah yang kami kerjakan agar upaya pelestarian dan pengembangan serta pembinaan itu bisa jalan. Dan sekali lagi kami berharap bahwa tugas ini adalah tugas kita bersama, Ibu, tugas kami dari Disbudpar, tugas pemerintah Provinsi Jambi, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi, adiluhung, adigung, dan juga tugasnya media massa termasuk penyiaran-penyiaran yang intens, kita harap bisa juga menyiarkan, menampilkan konten-konten dengan budaya tradisi. Intinya tugas kita bersama begitu ya, untuk melestarikan budaya tutur yang sangat kaya luar biasa sekali termasuk di Jambi ini ya. Nilai filosofi dan kearifan lokal yang sangat tinggi. Dan ternyata nenek moyang kita ini luar biasa sekali ya, dari satu kata saja dia bisa memaknainya luar biasa. Kandungannya ya. Kandungannya sangat luar biasa. Baik, terima kasih nih Bu Emma sudah berbincang dalam obrolan budaya kali ini ya. Terkait dengan budaya tutur. Iya, kami yang terima kasih dan sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang teman-teman pemerhati budaya. Semoga kebudayaan kita tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, terima kasih kita bersama dalam obrolan budaya untuk edisi kali ini. Sahabat budaya dan warganet. Warganet dan sahabat budaya, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya kali ini terkait dengan melestarikan budaya tutur melalui dongeng. Dan kita akan saksikan nih, dongeng yang menarik bersama Bang Tommy. Halo sahabat budaya dan warganet, ketemu lagi dengan Kak Tommy dan Mike. Sana dong, Mike. Oke. Hari ini Kak Tommy dan Miko akan membawakan sebuah dongeng. Miko mau dengar dongeng nggak? Oh enggak. Dongeng tentang apa? Tentang apa coba? Hewan. Hewan apa? Ketul. Nah, hewannya ini boleh tebak. Ada kakinya 4. Terus bisa melompat-lompat. Nama hewannya apa? Meja. Kok meja? Kan kakinya 4 ke? Bukan. Ini hewan, meja itu benda dong. Oh gitu. Itu apa bukan? Nama hewannya katak. Katak. Yang suka lompat? Iya, suka lompat. Nah, ceritanya tentang sebuah kerajaan katak. Miko dengerin ya. Kalau Kak Tommy cerita nggak boleh ikut cerita. Harus diam. Nah, jadi diam ya. Siap ya? Oke. Nah, jadi ceritanya di sebuah kerajaan katak di tengah hutan yang sangat lebat, Raja Katak. Boleh ikut cerita dong. Raja Katak habis membuat sebuah menara yang sangat tinggi. Kok gitu? Ketinggi. Oh iya, menara yang sangat tinggi. Wah, sang raja nih Miko dengan sangat bangga mengumumkan kepada seluruh warga Katak. Warganet? Bukan, warganet yang di rumah. Ini warga Katak yang ada di kerajaan Katak. Nah, lanjut ya. Jadi seluruh warga diberitahu oleh sang raja. Wahai seluruh warga Katak, aku baru saja membuat sebuah menara yang sangat tinggi. Menara ini saking tingginya tidak ada seekor katak pun yang bisa memanjatnya. Untuk itu, demi membuktikannya, aku akan membuat sebuah sayembara
Wah, Sayembara ke? iya sayembara. Apa tuh Kak? Sayembara itu semacam perlombaan, dan perlombaannya ini berhadiah. Wah. Aku mau dong Kak. Miko kan bukan katak. Oh iya. Nah, jadi seluruh katak yang merasa mampu, merasa kuat nih Miko, mendaftar di sayembaranya Sang Raja Kak. Mereka pun mendaftar semuanya, dan pada keesokan harinya sayembara pun dimulai. Suara apa Kak? Suara trompet dong. Nah, kata seorang prajurit, pengumuman. Sayembara memanjat menara sudah dimulai. Silakan semua peserta menempati tempat yang sudah disediakan. Ada temannya Kak? Iya dong. Nah, mereka semua kata-kata ini jumlahnya ada sekitar 100 ekor katak. Mereka semuanya berdiri di bawah menara itu untuk berlomba siapa yang bisa mencapai puncak menara yang paling tinggi. Jadi menara yang paling tinggi di hutan itu Miko. Terus raja pun memulai perlombaan itu. Perlombaan dengan ini aku mulai. Wah, semua katak nih Miko. Mereka semuanya berlomba memanjat menara itu. Ada yang mulai dari kanan, ada yang mulai dari kiri, ada yang langsung lompat, ada yang pelan-pelan. Wah, macam-macam caranya. Yang penting mereka sampai ke atas Kak? Ke atas. Nah, setelah ditunggu, ada yang mulai sampai di tengah-tengah nih Miko. Tengah apa? Tengah menara dong. Mereka kemudian berlomba. Tiba-tiba Apa Kak? ada Tukang somai? bukan, ada angin kencang bertiup. Wah, angin itu bertiup, tiba-tiba jatuhlah 10 ekor katak yang sudah sampai di tengah menara. Oh, kasihan, jatuh ke tanah, sakit deh. Ada yang kepalanya benjol, Sakit. ada yang kakinya luka. Oh, macam-macam. Kemudian selebihnya katak yang masih tersisa pun memanjat lagi. Sudah sampai di tengah, ada kata sedikit nih Miko. Mereka pun ada yang kepalanya mulai pusing-pusing karena melihat ketinggian di bawah itu. Wah, sangat mengerikan. Jatuh mereka. Wah, satu persatu katak tadi yang dari jumlahnya ratusan tinggal puluhan. Dari puluhan tinggal belasan nih Miko. Kok dikit Kak? Iya, karena mereka banyak yang terjatuh. Hingga akhirnya sampailah tinggal satu ekor katak yang tersisa. Kok bisa Kak? Iya, katak itu padahal Miko Kuat ya? enggak, badannya kecil. Kok kecil Kak? Wah, kata Mi juga nggak tahu. Badannya paling kecil di antara seluruh peserta. Tetapi katak itu sedikit demi sedikit naik, dan semakin tinggi. Para katak yang ada di bawah, coba tebak mereka mengatakan apa? Bikin semangat Kak? Bukan, mereka malah ngomong nih Miko. Gimana Kak? Mereka ngomong, "Oi katak kecil, turunlah. Sudah banyak korban bergeletakan di bawah sini. Mereka katak-katak yang kuat, mereka jatuh. Loh, turunlah katak yang kecil. Nanti engkau jatuh juga. Katak yang kuat saja jatuh, apalagi engkau yang sangat kecil." Tapi Miko, apa yang dilakukan sama sang katak kecil? Ketok Kak? Si katak kecil tetap memanjat menara itu sedikit demi sedikit dengan tenaga yang ia miliki. 1 langkah, 2 langkah, sampai akhirnya ia pun mencapai puncak menara yang sangat tinggi itu Miko. Wah, hebat Kak. Sementara
kata-kata yang kecil tetap berkata untuk membuat semangat sang katak menjadi luntur, tetapi sang katak kecil tetap memanjat. "Hai katak kecil, turunlah, engkau pasti tidak sanggup." Tapi katak kecil tidak mendengarkan dan akhirnya terbukti, Iya Kak. ia pun sampai di puncak menara yang sangat tinggi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh katak-katak yang lebih kuat daripada si katak kecil. Wah hebat ya Kak, aku ingin tahu dong rahasianya Kak. Rahasianya tunggu dulu ya. Kak. Sampai akhirnya raja pun sama seperti Niko. Kok bisa Kak? Ia merasa heran. Raja sebelum memberikan hadiah memanggil si katak kecil. "Wahai katak kecil, menghadaplah ke hadapan." Katak kecil pun jalan ke sana. Sampai si katak kecil, kemudian raja pun bertanya, "Wahai katak kecil, engkau sudah menyelesaikan dan memenangkan sayembara. Tetapi aku ingin tahu, apa rahasianya sehingga engkau bisa sampai di puncak menara tertinggi, sementara katak-katak yang lebih besar dan lebih kuat darimu, mereka terjatuh?" Apa coba jawaban si katak kecil? Yang nggak tahu dong Kak. Si katak kecil kemudian berkata, Wahai Raja, sebenarnya rahasiaku mencapai puncak menara sangatlah mudah. "Wah, apa memangnya? Katakan, aku sudah tidak sabar," kata sang raja katak. Sang katak kecil pun mengeluarkan 2 buah benda. Wah, benda sakti ya Kak? Bukan, bendanya biasa saja. Apa Kak? Berupa 2 buah kapas yang dipakai untuk apa Kak? sabar dong, untuk menutup kedua lubang telinga si katak kecil. Kok gitu sih Kak? Ternyata alasannya begini, Miko. Sang raja bertanya, "Oh, kau mempermainkan aku, katak kecil? Bagaimana mungkin dengan 2 buah kapas ini engkau bisa naik ke atas menara yang paling tinggi? Jangan berbohong kepadaku. Aku akan menghukummu kalau engkau berbohong." Takut Kak. Tapi memang benar, si katak kecil tidak berbohong. Raja, aku tidak pernah berbohong kepadamu. Sebenarnya kapas ini aku gunakan untuk menutupi kedua telingaku supaya aku tidak mendengar perkataan yang menurunkan semangatku. Aku melihat banyak katak di bawah sana yang berteriak melemahkan semangat katak-katak lainnya. Mereka menyuruh katak-katak lainnya untuk menyerah, dan katak-katak itu mereka semuanya mendengar sehingga semangat mereka menjadi benar-benar lemah. Sedangkan aku tidak pernah mendengarkan omongan mereka sehingga aku percaya kepada diriku sendiri, dan akhirnya walaupun sedikit demi sedikit akhirnya aku bisa sampai ke puncak menara. Oh gitu ya Kak, hebat ya Kak ternyata Kak. Iya dong. Jadi sahabat budaya sekalian dan juga warganet, penting bagi kita untuk tidak mendengarkan omongan jelek dari orang lain tentang diri kita. Oh gitu ya Kak. Yang penting kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri untuk mencapai puncak dari kesuksesan seperti yang dilakukan oleh si katak kecil. Jadi seperti itu. Miko nanti contoh juga tuh semangat dari si Katak kecil Kak. untuk selalu semangat. Jangan dengarkan omongan jelek dari orang lain tentang diri kita. Yang penting kita senantiasa semangat, kita senantiasa berbuat baik, dan kita percaya dengan kemampuan diri kita ya Miko. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu cerita dari Kak Tommy dan Miko. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kesempatan
Ya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Saya Dr. Andes Haji Fakhrori Umar MHum, Gubernur Jambi, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-75, sekali di udara, tetap di udara. Saya Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi mengucapkan selamat kepada RRI ulang tahun yang ke-75. Bangkit untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI M. Zulkifli dan Rem 042 Garuda Putih Jambi mengucapkan selamat Hari Bakti RRI ke-75. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Kapolda Jambi, Irjen Pol Dr. Firman Santiabudi MSI, mengucapkan Dirgahayu ke-75 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Dr. Yohanes Tanak, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, mengucapkan selamat hari jadi untuk RRI ke-75. Jayalah terus RRI,
sekali di udara, tetap di udara. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sahabat budaya dan warganet, Anda bersama kami untuk obrolan budaya. Kali ini mengangkat judul Melestarikan Budaya Tutur Melalui Dongeng. Dan saya sudah bersama dengan Berlian Santosa, ini akrab disapa dengan Kak Ian nih. Assalamualaikum Kak Ian. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak Suci. Baik, terima kasih nih sudah bersama untuk obrolan kita, obrolan budaya. Ternyata memang budaya tutur ini bisa dilestarikan salah satunya dengan cara dongeng. Betul. Nah, di Jambi ini kita punya yang namanya Kampung Dongeng Seloko Jambi, begitu ya. Nah, budaya tuturnya masyarakat Jambi ini dikenal dengan seloko, begitu ya Kak Ian. Betul, ya? seloko. Ya, dan kenapa dipanggil Kak Ian? Karena inilah sapaan di Kampung Dongeng ya. Di depan anak-anak juga. Di depan anak-anak. Jadi sapaannya Kak Ian begitu. Boleh cerita nih Kak Ian terkait dengan Kampung Dongeng kita, mengangkat nama Kampung Dongeng Seloko Jambi. Terima kasih Kak Suci. Jadi Seloko ini adalah salah satu budaya tutur khasanah lokalitas budaya Melayu Jambi yang akhir-akhir ini ya mungkin sudah mulai tenggelam, pada generasi muda sudah pada tidak tahu apa itu Seloko. Ada Seloko ini maknanya luar biasa, filosofinya dalam. Seloko sendiri adalah semacam pepatah adat atau peribahasa yang banyak sekali makna yang luar biasa di dalamnya. Jadi Seloko ini sebagai budaya tutur kami tempelkan atau kami angkat ke dalam nama dari kampung dongeng kami di Jambi, namanya Kampung Dongeng Seloko. Sehingga memang gerakan kami adalah gerakan untuk mengkampanyekan bahasa tutur, mengkampanyekan dalam hal ini adalah dunia dongeng. Jadi Seloko identik dengan Jambinya seperti itu Kak Suci. Ya, menarik ya bahwa memang ternyata bukan sembarangan mengambil nama Seloko, tapi ada beban tersendiri ya. Untuk membumikan lagi nih. Membumikan Seloko. lagi ya benar. Ya, karena memang kita sudah banyak sekali mendapatkan budaya-budaya asing yang masuk, kadang kita lupa ini budaya mana ya, kayaknya budaya kita juga, padahal ternyata Indonesia ini kaya sekali dengan budayanya ya Kak Ian ya. Iya betul sekali. Dan Kampung Dongeng ini berupaya untuk mendekatkan nilai-nilai, kemudian juga tatanan yang ada di masyarakat Jambi dengan cara dongeng. Tapi kalau boleh tahu nih, sudah lama nggak sih kita punya Kampung Dongeng Seloko ini? Lumayan, kita berdirinya di 2013 ya, di 2013 bulannya saya lupa, kira-kira bulan Mei, misalnya akhir Mei, waktu itu kita ikut di Jambore Dongeng
Indonesia di Tangerang Selatan, dan di situ kita belajar gitu kan. Jadi ada 2 orang bapak datang ke sana belajar mendongeng, belajar teknik mendongeng, dan akhirnya kita pulang ke Jambi, kita mendirikan Kampung Dongeng Seloko atas rekomendasi atau izin dari Kampung Dongeng Pusat di Jakarta seperti itu. Jadi dengan berapa tahun ya, 2013, 7 tahun ya, 2020 kita bergerak di banyak sektor. Kadang kita juga menggunakan dongeng ini untuk mengajari ilmu storytelling atau public speaking para mahasiswa, juga guru dan dosen. Juga kita mendongeng baik itu dari sejuknya mall sampai dengan panasnya pengungsian. Juga ada di kawasan atau zona merah ya, dan tanda kutip, yang bagaimana anak ini mungkin terpapar dengan hal-hal yang berbau obat-obatan keras dan sebagainya. Kemudian juga kawasan kumuh dan sebagainya. Jadi dongeng ini bisa kemana-mana nantinya ini ya, seperti itu Kak Suci. Jadi alhamdulillah 7 tahun ya kami sudah berjalan ini. Ya, karena memang dongeng ini luar biasa ya. Sebenarnya kan dongeng ini kalau di frame-nya kita selama ini, dongeng itu adalah cerita untuk anak-anak kecil di bawah 5 tahun, pengantar tidur nih Kak ya. Tapi yang kemudian dibudayakan, dikenalkan melalui Kampung Dongeng Seloko ini kan bukan itu begitu ya. Walaupun dalam bingkai dasarnya tetaplah dongeng pengantar tidur. Betul. Seperti apa Kak ya? Ya, jadi memang persepsi dongeng itu pengantar tidur, saya kira dalam zaman kekinian perlu kita breakdown atau kita rombak kembali bahwa tidak hanya untuk itu. Memang itu bagian dari mana para orang tua, para guru untuk bisa mendekat kepada muridnya, kepada anaknya, bercerita apapun walaupun mereka tidak paham tentang teknik mendongeng, tapi dunia dongeng itu sangat bagus sekali. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata kita bisa menggunakan tadi yang saya ceritakan di ilmu public speaking atau storytelling, kita gunakan di event-event besar, bahkan kita bisa bercerita atau berkisah kepada orang-orang yang dewasa sekalipun. Kalaupun kita mendongeng, kebanyakan gini Kak Suci, misalnya di berbagai tempat lah, mungkin memang audiens yang kita sasar adalah anak-anak PAUD atau mungkin sekolah dasar. Tapi ternyata lingkarannya atau yang hadir itu orang tua, ada neneknya, ada kakeknya, ada pamannya dan sebagainya. Jadi menarik sekali gitu loh, bahwasanya audiensnya sebenarnya orang-orang dewasa juga gitu. Karena siapapun sebenarnya butuh cerita, butuh dongeng. Betul. Untuk menyemangati lah, menginspirasi lah begitu ya Kak Yan. Tapi apa yang kemudian dilakukan ini oleh teman-teman di Kampung Dongeng Seloko? Apakah memang murni itu dongeng dari sebuah buku kemudian diceritakan, atau ada hal lain yang kemudian dilakukan agar dongeng ini menjadi sesuatu yang punya nilai, punya muatan begitu Kak Yan? Kami kan memang kalau untuk program bagaimana membumikan atau mengkampanyekan dunia dongeng ini, ada namanya Pekan Ceria. Kita setiap Sabtu ya, kalau tidak pandemi kita setiap Sabtu kita ngadakan seperti itu. Kita kumpulkan anak-anak sekitar rumah, kemudian bisa juga di tempat lain atau outdoor atau di semacam Car Free Day gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ini tuh terus kita masifkan, kita continuekan sehingga memang dongeng menjadi mudah diterima oleh banyak pihak. Dan ya itulah serunya. Jadi tantangannya ya kita berhadapan dengan audiens yang berbeda. Kalau misalnya kepada anak PAUD kita mendongeng 5 menit ya, karena ketahanan mereka mendengarkan cerita itu 5 menit. Kalau anak SMP dengan SMA bisa di atas 15-30 menit. Jadi kita juga lihat audiensnya, lihat juga materinya. Makanya memang para pendongeng ini harus terus berlatih sehingga jam terbangnya semakin tinggi gitu, seperti itu. Biasanya cerita-cerita yang didongengkan ini seperti apa Kak? Ceritanya kalau ada ya sebagian kecil kecil ada cerita rakyat, ada juga yang lebih umum, misalnya kisah ya fabel, kemudian juga kisah keseharian dengan tokoh anak kecil, kemudian juga untuk audiens yang dewasa mungkin kita lebih ke kisah motivasi, kemudian kisah-kisah inspiratif, dan bahkan kisah-kisah sahabat Nabi untuk audiensnya yang Muslim seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan karena ini masuk dalam
tataran atau keilmuan ilmu public speaking gitu kan, yang bisa kita pakai di banyak lini dan bidang gitu loh, oleh siapa saja ilmu seperti ini gitu. Dan tidak susahkah mendongeng itu sebenarnya, atau punya teknik tersendiri nih kalau kita mau mendongeng? Sebenarnya sama dengan profesi lain sih ya. Allah bisa karena biasa ya. Kalau kata Kak Awam, guru kita, Master Dongeng Indonesia, bisa mendongeng itu biasa mendongeng itu luar biasa. Maka supaya kita menjadi luar biasa ya kita asal terus untuk terus mendongeng. Karena apapun misalnya teknik mendongeng, kemudian tips mendongeng tapi kita nggak praktekkan sebagai pendongeng, ya akhirnya ya jadi semacam teori kan. Jadi memang kita harus nyebur lah. Kalau kita teori berenang dapat, kita nyebur ke kolamnya. Nah, ke kolam inilah tempatnya banyak sekali gitu kan. Bisa di rumah-rumah yatim, rumah Quran, kemudian mall, car free day, kemudian mungkin tempat-tempat kayak pengungsian juga, atau banyak sekali gitu. Jadi sudah kemana-mana ini mendongeng. Ya, alhamdulillah. Jadi profesinya adalah pendongeng begitu ya? Betul, kayaknya. Pendongeng. Ya, menariknya adalah bahwa ternyata dengan dongeng kita berusaha untuk bagaimana kemudian budaya tutur itu juga bisa kita lestarikan ya? Betul. Hal-hal baik ya, kemudian nilai-nilai baik ini bisa disampaikan melalui dongeng ya, Kak Yan? Betul. Ya, itu yang selalu kita ini kan, karena memang misal cerita seperti ini, kita sebagai pendongeng dari kampung dongeng khususnya punya tanggung jawab moral untuk bagaimana ketika menyampaikan cerita itu bernuansa atau berunsur edukatif dan juga tetap ada entertainnya. Tidak boleh misal seperti ini, kita akan ceritakan kisah kancil buaya, Gancil berhasil menipu buaya, akhirnya Kancil berhasil melarikan diri, kemudian buaya tadi menjadi sedih. Nah, hal seperti ini kita harus hindari. Juga bagaimana menghindari padahal itu kan menceritakan tentang kecerdikan Kancil. Iya, kecerdikannya boleh, tapi bukan cerdik dalam artian yang negatif gitu kan. Nah, itu kita hindari karena akan menjadi semacam nilai pada anak ya. Nilai jelek gitu kan, dan mereka bisa pikir berarti nipu-nipu ini oke-oke aja gitu kan. Karena kan negeri kita ini kan sudah kondisi seperti ini, tambah lagi pendongeng kita tidak bertanggung jawab terhadap nilai-nilai disampaikan. Ini menjadi beban masa depan kan bagi generasi kita. Jangan-jangan itu banyak hal-hal yang tidak baik sekarang terjadi karena dongeng-dongeng tidak difilterisasi dulu ya. Ya bisa jadi tidak hanya dongeng ya, maksudnya dunia sekarang dengan gadget yang bebas, nonton apapun, anak-anak bahkan anak-anak kecil, anak bayi megang gadget itu kan bisa melihat apapun gitu kan, yang tidak terfilter lagi. Nah, makanya dari salah satu kita peran selain guru, selain mentor, nah kita sebagai pendongeng adalah berperan untuk membumikan atau mengkampanyekan hal positif ya, cerita-cerita yang positif, sehingga memang dalam kerangka berpikir anak-anak Indonesia ini masih punya harapan, masih punya edukasi yang luar biasa dari sebuah cerita yang mereka dengar. Artinya kita mendongeng itu bukan cuma menyampaikan cerita, tapi juga harus ada nilai edukasi, nilai-nilai ada pesan baik. Moralnya juga ya, ada pesan moralnya juga ya, ada hikmahnya ya, seperti itu. Ya, karena kan kecenderungan kita orang tua ini seringkali mendongeng itu ya membacakan buku yang kemudian disampaikan kepada anak dengan cara mendongeng. Ya, itu boleh saja. Membacakan buku adalah salah satu teknik mendongeng atau teknik bercerita. Jadi buku sebagai alat peraga agar mudah gitu kan, karena dengan buku mungkin yang tidak bisa menghafal terlalu panjang, dengan buku itu ada media yang ada visualnya sehingga anak-anak lihat gambar, kayak menarik. Itu biasanya lebih untuk ke anak-anak usia dini. Tapi ketika yang sudah dewasa, kita mungkin dengan alat peraga boneka atau wayang, atau wayangnya dari rumput-rumput yang dibentuk macam-macam, kayak misalnya PM Toh itu kan luar biasa ya. Jadi tekniknya macam-macam. Jadi tinggal kita mau atau tidak untuk cebur di dalam dunia bercerita ini, dunia anak-anak yang di sini ada semacam misi positif kita berbagi kebahagiaan, berbagi tentang ilmu dan kisah-kisah yang positif gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya supaya kita menjadi pendongeng yang baik nih Kak Yan? Mungkin
suaranya memang harus dimodifikasi begitu ya, harus dikecilkan, dibesarkan, seperti apa nih Kak Yan? Ya boleh aja sih, itu tadi masukkan ke tekniknya. Misalnya ada teknik suara kecil, tokoh atau karakter dengan suara kecil, kemudian tokoh atau karakter dengan suara sedang, dan berikutnya untuk suara besar. Misalnya dengan suara kecil, semut kita misalnya. Soalnya gimana ya? Aku ada di bawah gajah, aku jangan diinjak. Saya kira-kira seperti itu. Kemudian suara besar ya, saya langsung misalnya ke contoh suara besar, karakter dengan suara besar. Tentu saja, aku adalah temanmu semut, aku tidak akan menginjakmu karena kau adalah sahabatku. Mari akan kubantu kamu semut. Nah, ini olah vokal kita aja, olah suaranya. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Intinya pakai suara asli pun oke-oke saja. Yang penting mungkin guru atau orang tua mau bercerita. Intinya mereka mau aja cerita, berbagi. Karena juga nanti berdampak pada bonding ya, hubungan kedekatan antara orang tua dan anak. Kita kalau anaknya udah dewasa atau besar, itu lebih mudah cerita, lebih dekat kepada ayahnya, kepada ibunya bercerita curhatnya gitu kan. Jadi justru menguntungkan bagi kita orang tua, karena dunia cerita ini dunia yang sangat menyenangkan dan penuh keakraban. Karena sekarang akhir-akhir ini kita sepertinya enggan untuk saling bercerita ya Kak Yan ya. Lebih asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri ya. Ceritanya kebanyakan larinya ke ini ya, ke sosial media yang kadang kemarahannya dituangkan di sosial media, kemarahannya, kekesalannya. Ini kan sebenarnya nggak bagus ya bagi tumbuh kembang anak kalau gitu. Termasuk orang tua juga nggak boleh seperti itu. Harus saling bercerita, itu penting sekali ya. Dan salah satunya adalah medianya adalah dongeng ini. Dan tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk bercerita. Sekarang lebih banyak jari yang bercerita. Walaupun nggak tahu tekniknya tadi Kak Suci, tapi intinya dia mau mempraktekkan bercerita tadi atau mendongeng tadi. Karena tadi Allah bisa karena biasa, gitu kan. Biasa mendongeng menjadi luar biasa, menjadi luar biasa. Ya. Bahkan bisa menjadi salah satu profesi nih kalau memang bisa dongeng yang disampaikan menarik ya. Seperti Kak Yan dan teman-teman di Kampung Dongeng Sloko ini sudah menjadikan pendongeng menjadi salah satu profesi. Betul begitu. Sekali. Nah ini manfaat mendongeng ini sebenarnya apa sih Kak Yan? Selain kita ingin melestarikan budaya tutur, banyak sekali ya. Jadi dengan hubungan dengan melestarikan budaya tutur misalnya adalah anak-anak itu semakin cinta tentang budaya, untuk khusus Jambi ada budaya Melayu Jambi. Oh seperti ini toh cerita rakyat kita. Jadi nggak kenal dengan tokoh-tokoh pahlawan Amerika saja seperti Avenger atau apa. Tapi juga ada kasana-kasana lokal yang punya kearifan lokal yang juga menjadi unsur kebaikan misalnya dalam hal ini gitu kan. Jadi sejarah atau lokalitas yang perlu dilestarikan gitu kan. Mereka punya tanggung jawab untuk selanjutnya mengambil peran ini. Jadi itu satu. Kemudian manfaat lain adalah anak itu kayak mau secara tidak langsung dia belajar public speaking, yang dia ngobrol, dia cerita. Nah dengan anak tadi mau bercerita, misalnya kepandaian dia mengkomunikasikan lah ya. Jadi mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain itu justru banyak hal ya. Kalau dia punya beban berat, dengan dia bercerita menjadi ringan. Jadi daripada kadang anak-anak sekarang ketika bebannya berat dan dia tidak menemukan orang yang bisa menjadi tempat curhat yang baik, itu bisa jadi salah gitu kan, akan bisa menjadi berbuat kriminal dan sebagainya. Jadi dengan bercerita ini justru lebih positif gitu kan, karena semua orang ya mau mendengarkan cerita, mau mendengarkan dongeng gitu loh. Jadi semua orang suka ngobrol ya. Penting untuk kita kembali mengasah kemampuan kita menyampaikan cerita, bercerita, bahkan curhat istilahnya. Betul, curhat lah. Karena kalau dipendam sendiri ini akan jadi bisul ya Kak. Jadi jerawat begitu ya. Atau malah nanti lari ke hal-hal negatif. Iya negatif, betul. Kita hindari. Baik, terima kasih nih Kak Yan sudah ngobrol untuk obrolan budaya kita kali ini. Semoga saja kita semua ini menjadikan dongeng menjadi salah satu hal untuk kita bisa berbagi. Paling tidak mari kita bercerita dengan orang-orang terdekat kita ya Kak Yan ya. Betul. Karena jangan sampai cuma jari saja yang bercerita ya di media sosial. Ya, sahabat budaya warganet, terima kasih Anda yang bersama kami dalam obrolan budaya.